posisi pekerjaan, gaji, sebenarnya itu bukan hal yang krusial. Tapi bagaimana kita menilai uangnya, ya besaran gaji dan menilai level itu. Oke. Dan yang perlu ditegasi Bang Jen, perceraian itu puncak aja itu sebenarnya. Sudah ada bangunan gunung esnya. Jadi itu puncak saja. Jadi tidak mungkin orang tiba-tiba bangun tidur terus tengok ini, keterima PNS. Cerai yuk. Cerai katanya. Enggak kayak gitu. Pasti itu tadi nggak mungkin ujuk-ujuk ya. Dan pasti sudah direncanakan. Nanti pas lulus nih, pas lulus P3K, di sinilah waktunya yang tepat untuk aku tinggalkan dia. Pasti ini adalah kumpulan dari akumulasi gini, ya. Iya, kita bisa melihat lagi contoh-contoh rumah tangga orang zaman dulu ya. Udah kelihatan semuanya. Makanya sebaiknya jangan pernah kasih PR untuk pernikahan. Perbaiki perbaiki diri kita sebelum kita jadi masalah buat orang lain. Jadi tugas kita menikah itu jadi gini, setidaknya kita sama-sama sudah selesai deh dengan diri sendiri, karena nanti setelah menikah itu nanti nggak nikah orang itu belum selesai kan? Ya makanya belum selesai katanya. Ya bisa. Bunda, kita kembali untuk memvalidasi. Jadi data yang kita peroleh ya, faktanya bahwa apa yang terjadi tadi dikatakan di Cianjur ini, kalau dari si suami itu ngerasa egonya terbalik saat istrinya sukses. Ini catatannya ya. Kemudian sementara yang di Aceh itu merasa ditinggalkan meskipun dia setia gitu loh. Nah, kalau dari Kak Dila nih, gimana shadow work itu bisa bantu pasangan kenali ini sebelum masalahnya meledak di media sosial? Oke, tadi yang di Cianjur yang gugat siapa? Yang di Cianjur itu istrinya diangkat jadi CPNS, kemudian suami yang kuli bangunan tadi langsung. Lalu tadi gimana kata-katanya, perspektifnya? Ini Iya, saya coba Shadow work itu tadi, shadow work bisa membantu mengenali pasangan itu lebih dini, sehingga kemudian masalah ini nggak heboh di media sosial dan terjadilah kasus ini gitu loh. Kalau menurut saya ya Bang Zin, ini semua berakar dari balik lagi saling mengenal satu sama lain. Lalu pahami bahwa rumah tangga itu bertumbuh. Saya bilang tadi kan bertumbuh, jadi memang harus terus dievaluasi. Jika misalnya ini udah kerja nih, udah lulus dan satu masih tetap di posisi yang sama, berarti kan ada kebutuhan yang pastinya berbeda, dan mungkin bahasa kasihnya juga akan pasti berubah. Contohnya bagi yang sudah bekerja, mereka ngerasa mereka bekerja di sana itu bentuk mereka berjuang untuk masa depan, dan udah itu cara dia mencintai dengan act of service. Sedangkan yang satu lagi yang di rumah atau mungkin yang pekerjaannya tidak sesibuk itu, ngerasa dia butuh yang quality time. Dia ngerasa dia dicintai kalau bersama. Nah, sebenarnya berusaha untuk saling memberikan cinta, cuman karena nggak connect, satu nggak kasih quality time-nya, yang satu ngasih act of service tapi ngerasa nggak dicintai. Nah, begitu kan. Jadi mungkin memang harus dievaluasi kembali ya, agar siap gitu ketika ada perbedaan. Nah, saya bilang sebenarnya ya teman-teman, posisi pekerjaan, gaji, sebenarnya itu bukan hal yang krusial. Tapi bagaimana kita menilai uangnya, ya besaran gaji dan menilai level itu. Misalnya nih, ada mungkin orang, kita bilang lah si suami tidak lebih tinggi dari si istri, tapi dia ngerasa value-nya itu sama gitu. Maksudnya 50.000 di mata suami dan istri itu sama, nggak ada kebanyakan, nggak ada yang kekurangan. Misalnya dibelanjakan untuk beli makanan yang harga 50.000, yang jadi masalah bukan 50.000-nya, tapi ketika suami ngerasa ini kemahalan, atau istri ngerasa ini murah loh. Nah itu, jadi sama halnya ketika mau bekerja ya, ataupun dalam naiknya gaji pasangan, yang jadi masalah bukan di situnya, tapi bagaimana nilai yang kita pegang menafsirkan itu sesuatu. Jadi makanya diluruskan kembali, didiskusikan. Misalnya nih mau jadi harus saling ridho dalam tepuk sakinah. Tepuk sakinah ya. Iya. Jadi saling ridho itu benar. Jadi nggak hanya suami ke istri juga. Sekarang baru meyakini itu benar ya. Ini benar lah dari kemarin. Dari kemarin tuh saya bilang benar. Agar ketika memang kan
nggak mungkin ya ujuk-ujuk kita lulus PNS atau kita tamat kuliah kalau suami kita nggak tahu atau istri kita nggak tahu. Betul. Pasti Iya. kan diobrolin. Nah harus siap juga dong, jangan cuman mikirin goalsnya, tapi bagaimana nanti pertumbuhan rumah tangga kita ini gitu. Ketika misalnya nih saya bekerja, kamu bekerja, bagaimana nanti kita menghadapi perubahan emosional kita, lalu di rumah kita harus ngurus anak lagi dan kebutuhan rumah dan tanggapan-tanggapan orang terus kita bicarakan. Artinya ketika kita sudah saling ridho, harusnya kita sudah berpikir panjang sampai ke sana, sehingga ketika kita sudah sampai di level itu kita juga lebih siap. Nah yang dikhawatirkan yang terjadi ini mungkin mereka tidak mendiskusikannya sejauh itu. Baik, Ya. baik. Oke. Dan yang perlu ditegasi Bang Jen, perceraian itu puncak aja itu sebenarnya. Sudah ada bangunan gunung esnya. Jadi itu puncak saja. Jadi tidak mungkin orang tiba-tiba bangun tidur terus tengok ini, keterima PNS. Cerai yuk. Cerai katanya. Enggak kayak gitu. Entah mungkin Pasti ada di belakangnya Hmm. jejak-jejak yang tadi diuraikan oleh Kak Dila tadi ya kan. Yang paling perlu kita penegasan selain pondasi, 70% pernikahan itu adalah komunikasi. Wih, Jadi penegasan lagi ya. ya kita perlulah. Nah itu tadi jadinya saya mengingatkan media sosial itu jangan kebanyakan. Baik. Bukan berarti nggak nonton nanti Naira ya. Baik, Jadi betul. Naila ditonton Tapi- yang edukasi. Nah, Iya. mungkin nih terkait gini menambahkan sedikit tentang terkait media sosial ya. Iya. Jadi memang benar kata Bunda Kembang, kita lakukan yang namanya detox media sosial untuk mengurangi overthinking dan masalah-masalah mental lainnya. Terutama trigger untuk akhirnya mau mengajukan perceraian itu kan dari media sosial Iya, juga. iya. Nah, bukan jadi Oh, gini. itu gitu ya. Benar. Iya, benar. media sosial Alurnya salah begitu. satu Iya, trigger iya. orang mengajukan perceraian. Betul. Iya. Wah. Jadi saran saya memang benar kata Bunda, kita kurangi tontonan media sosial, terutama kalau saya saran dari sisi psikologis, terutama yang durasinya singkat Ya, atau ya. pendek kayak YouTube Short, TikTok atau Jangan Reels. tonton ya. Iya, karena apa? Karena kan itu perubahan warna, cahaya, suara, gerakan tuh kan sangat cepat. Sedangkan otak kita tuh menerima Brain rot, ya. semua informasi itu, benar Bunda. Jadi otak kita kelelahan. Kalau sudah lelah, gampang sekali itu tadi tidak berpikir realistis, overthinking, negative thinking. Makanya, tapi zaman sekarang tidak mungkin kita tidak cari entertain dari handphonenya. Jadi kalau memang butuh banget entertain, silahkan cari tontonan yang durasinya panjang. Minimal 5 menit kayak tontonan di YouTube ya. Iya, iya. Ada podcast, banyaknya sekarang podcast-podcast yang menghibur, mengedukatif gitu Iya. ya. Atau Bahkan suami saya sekarang suka itu dengar Spotify yang podcast. Iya, iya. Iya. Karena banyak dia bilang pelajaran yang paling mudah itu mendengar pengalaman orang lain. Benar. Kita tak perlu harus melewatinya katanya. Dan itu mahal. Iya, iya. Eh, Nanti kita dari undang sana. kayaknya suaminya. Iya. Bunda. pertama satu lagi selain nonton YouTube bisa juga nonton film. Kenapa lebih direkomendasikan tontonan yang durasinya panjang? Karena dia lebih stabil pergerakannya, perubahannya, suaranya, semua itu lebih stabil. Otak kita nggak overstimulasi. Baik, Mungkin baik. Mungkin boleh penambahan dikit. Sebentar, saya tanya dulu ke Bunda. Saya kasih pertanyaan ke Bunda. Oke, siap, Bunda, penasaran. kalau kita ambil sedikit kesimpulannya, walaupun mungkin terlalu dini, dari beberapa kasus tadi kalau kita lihat bahwa salah satu unsurnya selain media sosial adalah terkait dengan masalah ekonomi dan perubahan status sosial ya yang agak instan, cepat begitu ya. Nah, kira-kira ada nggak sih cerita ataupun katakan sirah yang menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad yang menikahi seorang janda tapi juga pengusaha kaya kan? Ibunda Khadijah katakan seperti itu. Tapi Bunda Hadijah yang Iya. melamar Nabi Muhammad. Ya, nah yang menjadi pertanyaan kita kira-kira apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita tarik dari kisah kehidupan Rasulullah dan Ibunda Khadijah ini sehingga kemudian menjadi itibar bagi ya anggaplah generasi Gen Z, generasi milenial yang belum nikah atau yang sedang menjalani pernikahan yang dalam kondisi baik-baik aja atau yang dalam kondisi menghadapi problem rumah tangga. Katakan seperti itu. Boleh disampaikan. Masya Allah. Jadi kalau kita langsung merujuk yang sangat ideal ya kan, manusia sempurna Nabi Muhammad dan Bunda Khadijah itu izin mungkin saya cuman secuil aja sedikit yang perlu kita ambil hikmah kalau yang saya tahu dan itu saya pegang adalah mereka cintanya sama ketika membangun pernikahan. Iya, apa itu? Cintanya kepada Allah. Walaupun pada saat itu Nabi Muhammad belum diutus jadi Rasul, Oke. tapi
pada saat itu Nabi kan agamanya tauhid. Betul. Hmm. Usia Jadi, 25 ya ya. waktu itu ya. Jadi cintanya pada Allah, dan Khadijah sudah melihat ciri-ciri kenabian di dalam sosok Muhammad. Nah, mungkin pesan kali ya, ini inspirasi sedikit juga. Banyak Jika juga nggak laki-laki apa-apa. perempuan yang sebelum menikah boleh melihat ciri-ciri kebaikan dulu. Jadi ciri-ciri kebaikan, bukan ciri-ciri Nggak datang ke kematerialan. psikolog kan ini kalau gitu ceritanya dia. Ciri-ciri kebaikan ya kan, Iya. karena itu yang menjamin. Dan juga dan bukan hanya dari media sosial. Dia Oke. tengok ya kan di media sosialnya, wah banyak taklim, Iya, rajin, iya. wih soleh, masya Allah, Masya Allah, setiap harinya tabarakallah gitu begitulah ya. ya kan. Oke. Gitu. Boleh Adalah- dikasih kisi-kisinya Bunda, silakan. Ya. Jadi ke sana. Kemudian kenapa tidak goyah padahal harta Khadijah habis semua untuk Iya. dakwah? Ya, bahkan di detik terakhir Khadijah mau meninggal itu saya kurang paham apakah itu sahih atau tidak. Khadijah masih sempat mengatakan, "Ya Muhammad, paling udah habis tuh harta. Kalaulah tulang belulangku masih bisa dijadikan titik untuk jalan dakwahmu, aku rela." Bahasanya seperti itu. Artinya apa? Cintanya Khadijah itu punya misi. Bukan cuman bersama. Begitu juga Nabi Muhammad. Sehingga berapapun istrinya yang berikutnya dan Nabi Muhammad menikah sesudah Khadijah meninggalkan. Khadijah lah yang selalu dia sebut karena mereka punya misinya apa? Itu tadi ibadah, dakwah, menegakkan. Nah, yang mau menikah ini atau yang sekarang sedang menikah, yang tadi, yuk cari misi. Misi berkeluarganya itu apa? Mau membangun apa? Ustadz parenting saya, Ustadz almarhum, Ustadz Hari Santoso itu mengatakan begini, keluarga yang tidak punya misi seperti pesawat terbang yang terbang tidak tahu pelabuhannya mau di mana. Gawat ya. Mau di mana dia mendarat ya. Landing. Ya, seperti itu dia bilang. Jadi punya misi lah apa? Punya tujuan mau kemana. Dengan tujuan itu hal apapun di dalam perjalanan, apakah nanti di atas ada turbulensi, apakah nanti pesawat harus mogok berhenti sebentar gitu. Itu ada alasan-alasan yang kita tahu kita sedang menuju kemana gitu. Nah, seperti itu. Jadi baik. Masya Allah, kalau kita itu ideal banget. Kita lihat aja lah orang-orang tua kita dulu, ya Kak Dila. Orang-orang tua kita dulu itu saksi nyata loh hidup. Orang tua saya itu dijodohin, Bang Zain. Jarak umur 10 tahun. Tapi saya harus mengkoreksi dari perjalanan mereka. Karena apa? Komunikasi mereka itu nggak nyambung, tapi bertahan sampai tua. Karena nggak nengok media sosial juga kali ya. Bukan, beda. Itu tadi kalau tadi Kak, jadi saya waktu bertumbuh masih remaja, ini bapak sama emak kok kayak gini berkomunikasi gitu. Kayaknya saya nanti menikah nggak mau ini gini, gitulah ya kan, dengan suara besarnya baik-baik saja. Nah, akhirnya ketika saya belajar psikologi, tanda kutip itu barangkali bahasa cinta mereka yang mereka baik-baik saja dengan itu. Wallahu alam. Tapi sesudah saya menikah dengan suami memutuskan tidak berpakai suara seperti itu, gitu. Maksudnya suara besar ya. Dan saya nggak tahu di keluarga lainnya. Itu jadi evaluasi dan saya ingin mengkoreksi bahwa apa yang terjadi dari orang tua kita banyak baiknya. Yang buruknya dengan ilmu tadi bisa kita mengkoreksi, bisa. Ada 2 sumber orang berubah. 1 karena pengalaman, 2 karena ilmu. Pengalaman belum tentu benar. Ilmu bisa keliru. Tapi pengalaman bisa dikoreksi dengan ilmu. Dan sebaliknya, ilmu kalau kita rajin belajar dan tetap tawadhu bisa terkoreksi dengan pengalaman, bisa. Karena kita bisa melihat orang bertumbuh. Baik, Nah, itu oke. Masih satu pertanyaan saya ini sebenarnya Kak Dila. Nah, kenapa reaksi pasangan beda sekali antar gender ya kalau kita lihat nih. Nah, kalau istri di Cianjur bergeser dari bergantung jadi pengen mandiri. Ya, kalau tadi yang suami yang di Aceh malah cuek sama istri yang dukung dia dari awal. Gimana? Saya nggak tahu kasus yang di Aceh gimana. Kalau yang di Cianjur saya paham. Maka tadi saya tanya kan sebelumnya. Iya. Tapi kalau suami yang di Aceh itu malah cuek sama istri yang mendukung dia dulu.
dengan jualan sayur segala macam gitu ya. Nah, kira-kira dari teori ikatan emosional apa yang bikin otak kita lupa rasa sayang saat status sosial itu berubah atau status sosial itu naik? Oke. Jadi sebenarnya itu tadi balik lagi kan Bang Zen. Sebenarnya bukan karena status sosial itu naik seseorang jadi berubah. Pasti itu tadi nggak mungkin ujuk-ujuk ya. Oh, dan pasti sudah direncanakan. Oh, nanti pas lulus nih, pas lulus Gas. P3K di sinilah waktunya yang tepat untuk aku tinggalkan dia. Pasti ini adalah kumpulan dari Akumulasi gini. ya. Iya. Kita bisa melihat lagi contoh-contoh rumah tangga orang zaman dulu ya. Gak segampang itu. Mereka juga banyak timpang-timpang itu ada, tapi kan gak ada yang namanya pernikahan yang benar-benar sempurna. Kesempurnaan itu kita bentuk, kecocokan itu kita temukan. Proses semuanya. Iya. Jadi sebenarnya bukan karena ya memang itu mempengaruhi karena mau nggak mau ego ikut. Karena tadi tidak ada pondasinya, tidak ada yang membentenginya. Gitu. Pemikirannya mengikuti standar TikTok. Tapi saya juga nggak menyalahkan ya. Pasti mereka juga yang menggugat ataupun yang tergugat karena belum tentu yang menggugat itu yang benar. Belum tentu dalam permasalahannya seperti itu dan belum tentu juga yang digugat itu yang salah gitu kan. Bisa saja siapa saja bisa melaporkan, bisa saja menggugat begitu. Tapi saya juga tidak berarti tidak berpihak ke mereka yang mungkin akhirnya memilih untuk berpisah. Kadang memang rumah tangga dipertahankan juga kalau misalnya nggak baik-baik saja dan segala sisi itu buruk, ya berat. Bukan berarti harus pisah ya, tapi kalau memang mau dijalani ya berat. Cuman ya saya selalu mendoakan tuh, banyak klien-klien saya yang dia bilang kadang berani tuh kayak curhat di kolom komentar, kadang kasihan juga dia sampai harus di komen menceritakan rumah tangganya kan itu isi dalam mana diceritain gitu. iya, tapi ya saya doakan aja gitu, insya Allah kesabaran Mbak selama ini tuh akan berbuah pahala pastinya. Ya, kesabaran menghadapi suami yang modelnya begini, saya selalu doakan pada akhirnya mengingatkan kembali apa yang bisa dia buat kuat gitu, karena dia nggak punya pilihan lain selain bertahan, menurutnya begitu kan. Ya sudah, berarti balik lagi kita harus cari cara apa yang buat kita bisa bertahan. Begitu. Artinya saya nggak sepenuhnya nggak peduli ya dengan perasaan-perasaan mereka yang ingin pisah. Pasti juga situ sudah akumulatif. Begitu sih Bang Zin. Jadi kita apain mereka kalau begitu? Apanya yang kita apain? Enggak, sorry. Intinya kalau kita melihat berarti bisa disimpulkan bahwa apa yang terlihat di luar atau apa yang nampak di media saat ini sebetulnya bukanlah fakta yang sesungguhnya kalau gitu ya. Ada rentetan pasti. Ada rentetannya. Akumulasi kayak bisul Bang. Tinggal pecahnya aja. Baik. Oke, ke Bunda Kembang, kita mau tanya kira-kira apalah cara, kalau kata orang bilang apalah cara yang bisa kita lakukan untuk ngasih treatment juga atau katakan stimulus kepada anak-anak atau generasi di dalam sebuah rumah tangga agar kemudian hal-hal seperti ini walaupun dikonsumsi di media sosial tapi dia bisa tetap terbentengi ya, agar kemudian nggak bablas, nggak kemudian justru menjadi mindset alam bawah sadar dia sehingga bisa jadi kemudian ini justru akan terjadi di kehidupan dia dalam pernikahannya di masa akan datang. Nah itu tadi. Jadi jadikan media sosial sebagai tempat pembelajaran. Pembelajaran apa? Tapi media sosial ini kan kalau saya dulu gini, ketika pertama kali mengakatkan pemberian HP kepada anak saya ya kan di umur 17 itu. Saya bilang ini. Anaknya cewek-cowok nih Bunda? Anak saya cowok 2 cewek 1. Sama semua, sama akadnya. Di umur 17. Di umur 17 hanya umur 17 saya. Baru dikasih. Ini zaman dulu belum ada. Tapi orang bisa bertumbuh, bisa belajar, bisa mendapat kebaikan, bisa mendapat keburukan. Zaman kalian sekarang ini juga ada. Jadi ini juga isinya seperti itu. Jadi niatkanlah betul-betul bahwa ini untuk mendapat kebaikan. Jadi sama saya memberi fasilitas sama anak selalu diakatkan seperti itu. Mendapat kebaikan, kenapa? Ketika kalian menjadikan itu sarana kebaikan, kami orang tua dapat pahala cari. Dan sebaliknya ketika itu digunakan untuk keburukan, maka kami orang tua dapat juga balanya. Nah kembali ke sana Bang Jen, yuk kita sama-sama evaluasi penggunaan media sosial
kita sesungguhnya selama ini untuk apakah, gitu loh. Karena banyak juga kok orang yang sukses ya, orang yang baik-baik saja, ketika tahu dia mau menggunakan ini sebenarnya sama seperti yang lainnya. Jadi seperti pisau yang tajam kalau digunakan koki jadi masakan. Iya. Tapi pisau digunakan oleh seorang pembunuh bisa untuk merampok dan membunuh orang. Menghilangkan nyawa orang lain ya. Betul. Tapi Media apa sosial juga semangat begitu. itu ya Bunda, anaknya dari awal tuh di umur 17 baru mau menerima handphone. Gini gimana ceritanya, saya kayak masuk di dunia lain. Jujur saya bilang ngelakuin kondisi Tapi kan sekarang ya. beda dong Bang Zen, tahun berapa jadi orang tua? Bunda kan Ya. udah lebih lama. Iya, Anak saya udah benar. kuliah, Dan udah anak-anaknya mungkin ya sekarang udah sesuai kerja zamannya. sudah kuliah. Yang nomor 2, yang nomor 3 di pondok. Nggak masuk kategori Gen Z mereka. Ya, Tahun Gen berapa Klik lahir? lah, 2000-an. Gen Z berarti. Ya, paling kecil 2000-an. ya. 2010. Kalau boleh tahu nih 2008. Bunda, agak sedikit di-spill terkait dengan apa sih kebiasaan yang dibangun di dalam rumah agar kemudian anak-anak itu bisa kemudian terkontrol dari paparan media sosial atau tren-tren yang terjadi di teman-teman mereka yang sebaya. Mungkin katakan anaknya tadi di umur 17 baru dikasih handphone, tapi kan anak orang lain kan bebas bawa handphone. Nggak bisa kita menghindari paparannya itu. Ini zamannya mereka ini. Saya di zaman saya saat itu yang sedang mendidik adalah tanpa TV. Iya, Di iya. zaman saya masih punya TV. Tapi saat itu saya melihat yang agak riskan itu HP sama penggunaan internet. Iya, Jadi iya, dulu iya, iya. internet di rumah saya di ruang tamu. Jadi ketika anak mengakses itu dan pakai jam dan pakai waktu, itu kita tahu apa yang dia akses. Termonitor ya. Iya, dan yang pertama kali adalah melatih dia menggunakan itu untuk pengetahuan, untuk menambah wawasan, untuk menambah skillnya gitu. Jadi mereka menggunakannya untuk itu. Apakah tidak terpapar? Terpapar anak saya K-pop yang nomor 1. Jadi tapi bahasanya tapi. Insya Allah mereka tahu batasan. Dan yang nomor 1 itu Jadi kategorinya masuk pula itu ya kan jurusannya multimedia. Jadi Dan dia jurusan. memberi bahasanya gitu, nggak usah nanggung sekaligus dia masuk ke ilmunya Iya, gitu iya. loh. Jadi dia kategorinya K-pop syar'i atau gimana nih Bunda? Enggak juga gitu. Hanya saja dia tahu ya. batasan-batasan yang ini dan Yang nomor 1 cowok tadi ya? Enggak, cewek. Cewek yang nomor Cewek. 1. Nomor 2 cowok, dua-dua. Kembali ke yang tadi Bang Zin. Kita mesti ingat yang bahwa media sosial itu enggak semuanya benar. Bahasanya begitu. Terus Berpotensi baik dan buruk ya. Iya, dan gunakanlah dia untuk mengupgrade diri, terutama menambah ilmu. Kalau saya begitu. Jadi kalau kita udah tahu lah di rumah siapa anak-anak ini yang suka ini kan nampak ya ketika buka reelnya ya kan. Kalau kita sekali buka kajian pasti yang keluar kajian. Kalau kita sekali buka resep yang keluar resep, iya kan. Kalau Kak Dila barangkali yang keluar ini konsultasi psikologi Nggak ya tahu kan. nih Atau kita. kasus-kasus zaman now sebagai referensi beliau menghadapin klien-kliennya seperti itu. Jadi itu sih. Jadi ini akan berganti. Saya bilang nanti di zaman kalian, walau alam Bunda enggak tahu gimana kalian mendidik anak karena bisa jadi nanti sudah tidak pakai perangkat ya kan. Pakai dinding kamar kacanya udah gini, cit udah kayak gitu ya kan. Main touching semua ya kan. Walau alam perkembangan sekarang. Tapi kita mesti ingat mana yang esensi, mana yang media, mana yang utama gitu loh. Kita harus tahu itu. Apakah media sosial sumber utama buat kita mencari ilmu? Benarkah semua yang ada di sana? Kan ke sana tuh. Kalaupun mau cari yang lihat tuh betul nggak? Dan ingat media sosial itu apapun ceritanya dunia maya ya kan, jauh. Jadi sekarang kita sudah sangat dijauhkan dengan yang dekat dan merasa dekat sama yang jauh. Betul. Padahal awang-awang ya kan. Nah, Baik, oke. monggo. Baik, ke Kak Dila nih, kalau kita ngelihat berlaku nggak sih dua kasus tadi itu terkait dengan konsep patriarki dalam rumah tangga? Ada kaitannya. Bisa dijelaskan? Kalau misalnya yang kasus pertama kan dia yang menggugat ya istrinya. Iya betul. Kalau kasus kedua yang suami yang menggugat. Ya.
Ya, kalau patriarki Istrinya yang menggugat. Ya istrinya. Yang kasus pertama istrinya. iya, yang Iya, kedua suaminya suaminya, yang benar. menggugat, iya. Nah, kalau misalnya kasus kedua itu emang sebenarnya ada pasti kaitannya ya dengan patriarki kalau kasus yang kedua. Jadi ini dua kasus ini nggak bisa kita langsung gabungkan karena gendernya berbeda. Terus juga kan background latar belakangnya juga ya mungkin konteksnya sama ya yang muncul ke permukaan terkait pekerjaan naik level. Tapi kan di balik itu kan pasti berbeda. Kalau yang kedua ada kemungkinannya di patriarki itu ya ada perasaan lebih superpower, lalu juga butuh pasangan yang mau diajak berkembang. Dia selalu menyepelekan, ngerasa pasangannya tuh nggak ngerti. Sekarang memang pasangannya nggak ngerti atau memang dia tidak mau mengikuti, mau lari sendiri gitu, pengen berharap istrinya tuh paham dong, nyambung dong, atau jangan-jangan dia yang nggak berusaha untuk menyambungkan itu gitu ya. Jadi emang konsep patriarki itu seperti itu. Dia merasa orang lain yang tidak nyambung harusnya dia yang menyambungkan bagaimana komunikasi supaya istri ngerti. Karena kasusnya banyak, alah nggak bisa ngomong sama istriku tuh nggak nyambung. Gitu ya. Dia nggak ngerti, dia tuh cuma ngerti rumah doang gitu. Loh, itu kan penting juga ngerti rumah gitu ya. Harusnya kan dia yang harus menyambungkan. Lalu kalau misalnya kaitannya dengan yang satu lagi yang di Cianjur juga pasti ada kaitannya. Mungkin ada doktrin ya patriarki itu yang dari sebelum-sebelumnya. Jadi ngerasa laki-laki tuh harusnya bisa nge-provider kamu gitu. Udah dapet nih laki-laki yang lebih rendah, oh nggak bisa. Maksudnya dari keluarga nih? Iya, dari keluarga. Karena kan kalau kondisinya di dia kan kan laki-lakinya yang tidak ada patriarki ya, berarti mungkin dari keluarga si perempuannya. Kalau mungkin kita Percuma kaitkan si suami kamu itu gitu ya. iya, ya itu ada kemungkinan di dalam situ. Tapi ini bukan menuduh ya. Iya, Yang kalau yang kita di Cianjur pilih ya. ya kita berusaha untuk pilih kembali, kemungkinan besar itu ada Bang Zin. Gak mungkin ya kalau orang yang tidak ada tekanan seperti itu ya, misalnya kamu harus cari suami yang kaya, Iya. pasti tidak akan mungkin terlintas di pikirannya cerai cuma perkara Suaminya kuli. Iya begitu. Itu ya apa yang kita ucapkan itu bisa ditarik lagi ke belakang. Kenapa seseorang bisa mengucapkan itu? Itu kalau kita dalam psikologi ada proyektif ya, proyeksi. Misalnya Bang Zin bilang ya misalnya mengucapkan kata Masya Allah. Yang tergambar apa Iya, itu misalnya sebenarnya ketika mengucapkan Bang Zin itu? bilang Masya Allah. Misalnya ada sesuatu yang indah Masya Allah. Kalau Bunda ya Allah yang indahnya. Misalnya seperti itu ya kan. Kalau misalnya saya bilang saya suka, kan kenapa ada orang yang bilang saya suka, kenapa ada orang bilang Masya Allah, itu kan pasti ada latar belakang yang mempengaruhi. Begitu ya Bang Zin. Nah mungkin sedikit menambahkan ya Bang Zin terkait tadi cerita-ceritanya Bunda terkait niat dan tanda-tanda sebelum pernikahan. Nah sebenarnya permasalahan-permasalahan yang terjadi selama pernikahan itu tuh udah ada dari awal pernikahan, cuman mungkin karena masih Tak terselesaikan. Iya tak terselesaikan, lagi masa-masa honeymoon. Indah-indahnya Nah ya. bahkan sebelum dari pernikahan itu pun sudah nampak gitu Bang Zen. Bahkan yang mereka ta'aruf sekalipun Allah pasti akan kasih petunjuk. Nggak mungkin ini tidak. bukan pengalaman pribadi kan? Iya pengalaman pribadi juga. Saya kan memilih suami kan karena ada tanda-tanda baik tadi. Iya, Begitu. silakan. Nah kita kaitkan dengan Bunda Khadijah tadi yang melihat ada tanda-tanda kenabian ataupun melihat hal-hal baik dari, kalau kita sekarang hal-hal baik ya dari pasangan kita. Karena apa yang kita lihat kecil sebelum menikah itu akan besar setelah menikah, dan apa yang kita lihat besar akan lebih besar lagi. Jangan ego ngerasa nanti dia berubah, nanti mungkin ini karena belum menikah, nanti kalau sudah menikah dia nggak kayak gitu. Gak mungkin tiba-tiba berubah karena menikah. Kenapa Bu akhirnya dari kecil jadi besar, yang besar jadi makin besar? Karena sudah satu rumah, satu tempat tinggal, satu tempat tidur, semua kelihatan, tahu gitu. Jadi memang balik lagi kita harus aware ya, untuk yang belum menikah ya harus aware terkait sign-sign itu. Hampir semua 99% klien saya yang bermasalah rumah tangganya, iya sih Mbak, memang sebelum menikah dia juga sudah mengarah ke perselingkuhan. Dia bilang begitu. Sudah pernah selingkuh Mbak sebulan sebelum menikah. Kayak gitu semuanya. Atau mungkin dia sudah pernah Mbak dulu itu chattingan sama perempuan-perempuan banyak itu Mbak di DM-nya. Tapi saya ngerasa nanti kalau sudah menikah dia gak kayak gitu lagi. Kayak gitu contohnya ya. Itu sudah kelihatan semuanya. Makanya sebaiknya jangan pernah kasih PR untuk pernikahan. Perbaiki Catatan diri tuh ya. Iya, perbaiki diri kita sebelum kita jadi masalah buat orang lain.
Jadi tugas kita menikah itu jadi gini, setidaknya kita sama-sama sudah selesai deh dengan diri sendiri, karena nanti setelah menikah itu Nanti akan gak nikah orang itu. Belum selesai kan? ya Belum makanya selesai katanya. ya bisa boleh saja menyelesaikannya kita kalau misalnya oke, kita nggak selesai tapi mungkin kita sudah ngerasa sudah ada yang cocok nih. Nah, kenapa kita bisa ngerasa cocok? Mungkin ada perasaan di mana mungkin dia bisa bantu aku dalam penyembuhan ini. Nah, makanya harus dikonsultasikan. Itu dia Konseling, terbuka. harus saling cerita, mungkin cari tenaga profesional atau mungkin mediatornya, entah Atau orang bilang yang aja lebih hubungi tua. saya gitu, kenapa sih, biar lebih jelas. Ya, nggak harus selamanya ke psikolog ya. Kadang nggak iya. semua orang itu, masih banyak orang yang tabu untuk ke psikolog. Iya, ke orang tua. Ke orang tua. Ya mungkin kalau zaman sekarang Bunda memang Atau jarang jangan ya bilang, ke orang oh tua. iya? Iya, malah Atau jangan lebih bilang ke orang pintar ya. Jangan-jangan ke curhatnya. Iya, curhat ke sesat juga begitu. Jadi memang perlu diobrolin ya Bunda ya. Terus juga kalau ada masalah dalam rumah tangga itu memang harus diselesaikan, dibicarakan baik-baik begitu sih Bang Zin. Baik. Oke, Bunda, gimana caranya? Ini memang agak sulit ngasih apa contohnya ya. Tapi yang jelas memang berawal dari drama-drama di media sosial. Mungkin kalau sekarang ini ada Dracin ya, bukan drakor aja ya. Drakor ada, sekarang ada Dracin. Drama ya. Cina. Nah, drama Cina, ada CEO yang menyambar dan lain sebagainya. Nah, kira-kira gimana caranya Bunda agar bisa kemudian menggiring ya generasi di masa yang akan datang ini agar kemudian bisa beradaptasi dengan konsep pendidikan Islam dalam menyikapi tontonan-tontonan yang ada di media sosial itu tadi. Ya mungkin Bunda udah ngelewatin itu kan pada anak-anak yang sekarang sudah tumbuh besar dan berkuliah, katakan seperti itu. Sharing cerita ini dulu. Imbangilah. Yang suka nonton drakor, yang suka nonton Dracin, imbangilah dengan majelis ilmu. Supaya tidak menganggap yang di drama itu adalah kisah dunia nyata semua. Itu kan fiksi ya. Iya. Bahasanya begitu. Jangan jadi diimbangilah dengan kajian nyata. Lihatlah sekitar dan cari rujukan yang benar. Bahasa saya seperti itu supaya apa, terimbangi. Saya bilang sama anak pertama itu, ya dia bukan suka K-pop, bukan dramanya, bukan. Karena dia orang multimedia, dia lebih ke musik dan tata panggung, flyer kayak gitu. Seperti itu. Ketertarikannya di situ ya? Ya, karena dia orang desain ya, desain grafis ya, ke arah sana. Dan juga sebenarnya ini pembuat mini movie ya, kayak gitu. Jadi jurusannya dulu itu. Dia suka mengikuti K-pop, tapi itu perlu diajak diskusi perlu. Saya bilang imbangi ya nak dengan kajian. Ya siap. Dengan usianya dia butuh kajian apa. Kemudian saya suka tanya, kenapa kak lagi senang sama ini sosok ini? Oh itu bun. Jadi dia selalu cerita karakter. Itu bun, dia mulai dari bawah karirnya, bla bla bla. Oh kalau dari situ kita tahu sesungguhnya anak kita suka bukan cuman face-nya yang opa-opa itu ya kan, yang licin-licin itu. Cuman nggak ada orang Indonesia yang kayak gitu-gitu lah saya bilang lah ya kan. Nggak ada loh orang Indonesia yang itulah mulus-mulus kilau glowing gitu ya kan. Jangan, kita kan khawatir. Ada kekhawatiran, ada. Enggak lah bunda, ini kan karena gitu. Jadi dia suka menerangkannya. Wallahu alam ya. Kalau misalnya ternyata itu cuma untuk menyenangkan hati bundanya, mudah-mudahan tidak lah. Tapi memang bunda, para K-popers itu menyukai. Jadi hampir semua K-popers yang benar-benar suka Korea yang saya tahu ya, memang mereka menyukai itu karena latar belakang. Pasti mereka memberikan alasan ke semua orang. Oh gitu alasan ya. mereka support artis itu karena ternyata ya kan. Perjuangannya. Gitu. Mereka menilai itu. Ya mudah-mudahan lah itu jadi kalau saya begitu. Doanya seperti itu ya. Iya, jadi terus rajin-rajin mengajak anak ke majelis ilmu. Saya bilang ini gitu. Anak-anaknya tiga-tiganya ikut majelis ilmu semua? Kalau lagi ngumpul di rumah ya. Kan yang satu di pondok. Dulu yang nomor 2 juga anak pondok. Dan diingatkan walaupun kuliah jauh, Bang ikut taklim ikut. Gitu. Adalah kok oke. Yang perempuan walaupun tidak ikut taklim, tapi dia rajin mencari masjid yang ada. Kebetulan sekarang di Jakarta. Jadi ya kemarin ini, insya Allah nanti akhir bulan ada ikut majelisnya Ustadz Latif Khan gitu. Ya Ali Khan ya, yang dari London itu. Seperti itu. Jadi luar biasa ya. Sebenarnya itu bagian ikhtiar. Kita itu gini loh. Saya khawatir terhadap perkembangan
teknologi sekarang, pengaruhnya media sosial, khawatir, serius. Jadi kalau di komunitas itu kita sampai membuat edukasi terkait digital sehat ya, di komunitas seperti itu. Itulah bagian dari ikhtiar. Jadi menjawab kekhawatiran adalah dengan mengikhtiarkan sambil tetap berdoa. Karena doa itu terkabul syaratnya satu, ikhtiar. Iya, 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 iya. Walaupun ya kan kata ulama ya kalau udah takdir dan rezekinya memang sampai, iya. Tapi kalau saya dari dahulu mengkhawatirkan sesuatu, saya sebelum khawatir soal gadget ini, saya dulu sempat khawatir soal tab masih baru keluar, ya kan, masih baru keluar. Karena nengok anak-anak orang itu beli, atau sebelumnya lagi khawatir dengan PS, PlayStation ya, PlayStation. laki-laki. Suami bilang kasihan anak-anaknya, beli saja. Tidak, saya bilang kenapa? Kalau mau main ada tempatnya, di tempatnya aja, ada batasnya. Jadi dikasih jatah, ada dikasih, ditungguin. Emaknya lagi ngapain, anaknya main di situ. Tapi tidak difasilitasi di rumah. Why? Nanti kalau sudah terlanjur, bahasanya seperti ini orang sakit. Kalau udah sakit lebih susah mengobatinya. Iya, nggak terselamatkan ya. Ya, jadi bagian mengukur diri lah. Kalau saya dengan segala kekhawatiran mengikhtiarkan apa yang bisa diikhtiarkan. Saya sangat percaya bahwa ilmu itu dikasih Allah sama kita adalah untuk membantu kita bagaimana hidup dengan baik, dengan selamat, dengan punya tujuan. Kenapa? Ya itu tadi, ilmu itu sifat ilmu sama untuk semua orang. Di hadapan ilmu kita bisa semua mengaksesnya, apalagi sekarang. Mau cari hadis, mau bisa hafal. Itu kemarin saya tahu Mbak Rati, dia cuma hanya karena ini menggunakan media sosial ya kan. Dia bisa hafal Quran, cobalah. Tahu hanya karena minta. Jadi ya kalau saya kayak gitu tuh, wah ternyata gitu. Jadi bagian saya adalah bagian yang mencari dampak-dampak positif dari media sosial, penggunaan ini. Iya, jadi dari sana terinspirasi. Begitu juga nanti saya kirim ke anak saya. Jadi bukan yang bagian yang khawatir, saya nggak mau menularkan hal-hal yang khawatir. Yang khawatir itu bagian yang kita simpan. Mengcounter sendiri nih nampaknya. Iya, yang kita simpan, terus kita minta pertolongan Allah, doa, dan ikhtiarkan ilmunya apa. Ya, sama lah, bukan soal inilah bahasanya. Bukan tidak, bahasanya gini. Jadi Bun, anaknya baik-baik saja, enggak juga. Iya, berjuang juga, tetap diingatkan. Apa ketika anaknya pertama kali dikasih HP saat SMA itu terus baik budi Bunda, cuma 2 jam naruh, enggak, itu Kak ngapain? Kita bilang, main HP ya. Marah dia ya kan. Bukan tidak bergelombang menghadapi itu. Iya, kita tahu dia tersinggung dengan cara itu, kita bilang, Masya Allah, semoga nengok HP-nya lebih banyak yang bermanfaat ya. Bahasanya begitu, itulah ya kan. Apa bundanya juga jadi kayak gitu, tiba-tiba juga, ya enggak lah. Ya tanya, ternyata kalau cara begini anaknya nggak suka, cara begini gitu. Itulah kita bertumbuh. Dan salah satu alasan saya menyambung magister itu karena mulai butuh ilmu tuh. Ini melihat perkembangan sekarang, terus anak-anak saya mulai besar gitu. Saya ibu rumah tangga biasa dan alhamdulillah bahasanya gitu. Kalau diizinkan untuk berbagi ilmu sama suami saya, maka saya melakukan itu seperti itu. Jadi dan itulah yang saya pesankan ke anak-anak didik, ke anak-anak saya, nak, cari ilmunya nak. Nabi Adam itu mendapat penghormatan dari malaikat karena dikarunia Allah ilmu ya. Baik. Bunda, kalau boleh sharing sedikit ke kita nih sebagai mungkin sedikit di ujung-ujung penutup ya, tapi belum penutup. Saya katakan pertanyaan akhir saya, seberapa besar impact terkait dengan anak-anak Bunda yang mondok, katakan nyantri gitu kan, dengan kemampuan mereka untuk mengcounter hal-hal yang bersifat negatif yang itu mengganggu pertumbuhan kembangan mereka sebagaimana anak-anak kebanyakan di luar sana, katakan seperti itu. Anak mondok itu lebih mudah kita mengingatkannya. Anak saya yang sekarang level SMA itu kalau pulang ada HP-nya di rumah ada. Dia gunakan.
tapi kita mengingatkannya, insya Allah menurut saya ya, sejauh pantauan saya, mudah-mudahan Allah lindungi, wallahu alam. Sejauh pantauan saya, hal-hal yang wajib yang memang dia tetap harus lakukan di rumah, dengar azan ke masjid, sama yang nomor 2 juga begitu, yang di kuliah. Jadi itu di rumah ya. Jadi ketika mereka kayak yang di kuliah sekarang kan sudah pakai inilah ya kan, free, udah bawa inilah sendiri gitu. Bagiannya itu tadi mengingatkan, mendoakan dengan kuat, dan nggak ada, kita berpesan, nak, bunda sudah lillahi ta'ala ini menyerahkanmu menuntut ilmu karena Allah. Jadi Allah lah pengawasmu sekarang. Bagian bunda tetap mengingatkan. Dan misalnya ada 1-2 hal gitu, kita ada detak di hati orang tua ini ada loh. Nah itu tadi, kalau kita rajin-rajin doa nanti Allah kasih petunjuk. Masya Allah. Kasih petunjuk ya kan, berarti nggak usah lah. Namanya udah jadi rahasia. Berarti putri. Ibaratnya Mbak Dila udah pindah-pindah. Apa aman bunda. Seperti itu. Jadi Iya, memang gitu. kesana Berarti lah. kuncinya lebih mudah lah. berarti Imbangkan. Kalau nggak berdoa bunda nggak dapat tanda-tanda bunda. Allah itu memberi fitrah loh sama kita. Kalau orang tua itu, apalagi ibu ya, ibu itu kan anaknya pernah 9 bulan di Dalam perut ya. darahnya itu mengalir di anaknya. Apapun yang terjadi dengan anaknya, dia punya detak. Gitu. Karena dia pernah berdetak di dalam rahim ibunya. Oke. Jadi Jadi jangan menyerah karena ibu Ya. buat mengandung selama 9 bulan, melahirkan begitu sakit. Terus kamu anak sekarang kan menyerah. suka gini, ala bunda ini khawatir kali ada ini. Oh maaf ya gitu. Kita tetap bilang kayak gitu. Kalau dia merasa boleh. Saya membiasakan kalau saya ya. Kalau saya membiasakan diri, apalagi sejak anak balik, saya bilang kita sekarang tumbuh bersama dan fastabiqul khairat, kemudian saling mengingat-ingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Dan saya negur kalau misalnya anak mendiamkan ketika tahu bundanya salah dan itu di depan matanya kayak gitu. Oh contoh misalnya kita letih nih gitu karena kemarin beraktivitas sama ayahnya berdua pulang, terus kesiangan bangun subuh sampai terbangun jam 6:30. Anak kita baik-baik saja, dia udah sholat mbak, udah. Terus dia bilang, terus saya tanya, tadi sholat jam berapa? 5:30. Terus bunda kok nggak dibangunin? Saya bilang, bagian dia sudah punya kewajiban mengingatkan, mengetok pintu kamar bundanya sama ayahnya, yang walaupun tahu tadi malam, tapi itu hal utama. Bahasanya begitu. Dan saya bilang, tugas mbak sekarang sudah sama bunda, saling mengingatkan, terutama untuk hal-hal yang wajib. Dan itu harus tegak itu sama kita. Jadi mohon maaf sekali, saya kayaknya dari tadi cerita hal-hal yang esensi itu kayaknya ngawang-ngawang banget ya. Terus kayaknya idealita gitu ya? karena ceritanya kan tadi media sosial ya kan. Iya. Jadi khawatirnya seperti itu gitu. Maksudnya itulah bagian yang kita bisa ikhtiarkan, Bang Jin. Dan itu bukan, bahasanya gini loh, itu siapa saja sebenarnya bisa, tinggal mau ndak. Iya. Paham, saya kita tangkap. Iya, kita sekarang dipaparkan. Jadi gini, saya kemarin diskusi sama anak saya ketika ada satu podcast mengatakan, kelemahan anak sekarang adalah dibandingkan anak dulu, kata kita orang tua yang mendampingi anak sekarang. Kalau orang tua dulu tidak punya banyak pilihan, sehingga angkatan saya ya, Bang Jen mikir apa iya ya saya, Bang Jen udah gini, sehingga orang lebih banyak nerimo, bahasanya begitu. Ya kalau salah jurusan walaupun misalnya nggak sesuai bakat ya udah dijalani sampai pensiun, baik-baik saja gitu. Anak sekarang dia mau pilih jurusan mesti sesuai bakat, trackingnya, bukan passionku gitu. Padahal dia juga baik-baik aja kerja di situ, dia bisa bilang kayak gitu. Why? Karena dia punya banyak pilihan, terbentang. Karena apa? Kemajuan teknologi sekarang. Tapi banyaknya pilihan yang perlu anak-anak sekarang ketahui. Skill apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah skill dia memfilter pilihan-pilihan itu. Oke. Karena apa? Pilihan boleh bebas, tapi konsekuensi tidak bebas. Baik.
Ini belum closing statement loh, masih kena air. Oke, dari Kak Dila mungkin sebagai closing statement Nanti melihat, closing. iya, langsung nanti kita pindahin lagi ke Bunda. Silakan. Baik, jadi memang dalam rumah tangga ini perlu kita ini closing statement Iya. gitu ya. Singkat bener nih closing statementnya. Udah 1 jam lebih kita. Oh iya, Masya satu Allah. jam ya. Jadi gini, yang penting terus evaluasi kembali secara berkala karena rumah tangga itu juga harus bertumbuh, anak bertumbuh, kita bertumbuh, pekerjaan juga naik level. Jadi memang konsep dalam rumah tangga harus dikomunikasikan, suami butuh apa, istri butuh apa, itu pasti akan terus berubah, menyesuaikan dengan kondisi. Lalu yang kedua, berbicaralah, berkomunikasilah, jangan diam-diam berharap orang paham. Gak bisa gitu ya, karena pasangan kita bukan cenayang begitu. Lalu yang ketiga, mungkin bisa diskusikan terkait tadi ya, mungkin isi evaluasi yang pertama ya, poin pertama itu isinya adalah tentang love language-nya, lalu juga tentang tipe kita ya, apakah kita punya luka yang buat kita akhirnya jadi anxious atau jadi avoidant, ataukah kita sudah secure tapi pasangan kita yang belum. Nah itu perlu didiskusikan. Sama yang terakhir saya mau mengatakan, hubungan yang sehat itu bukan seberapa sering kita ketemu, kan masalah pekerjaan ini kan yang buatnya akhirnya kita jarang ketemu ya. Tapi hubungan yang sehat itu adalah sedalam apa kita saling terhubung. Gak apa-apa kok kalau kamu gak ketemu, tapi kan kita saling percaya, komunikasi, keep contact, terus tidak ada yang di privacy. Artinya bukan kita jadi posesif, setidaknya kita bisa open access lah untuk menenangkan hati ya para ibu-ibu yang mungkin di rumah buka media sosial, gelisah nih, silakan buka handphone suaminya untuk menenangkan hati ya, karena dengan di password Periksa ya. iya, itu malah bikin gelisah sebenarnya. Boleh di password tapi pasangan harus tahu. Jadi harus terbuka, terus juga komunikasi jangan terhambat, sering-sering untuk chat, apalagi kalau misalnya dinas keluar kota atau mungkin pulang lembur, mungkin bisa di video call begitu. Jadi bukan seberapa sering kita ketemu, tapi seberapa dalam kita saling terhubung satu dengan yang lainnya. Begitu Baik, sih baik. Mas. Jadi berlaku juga ya dengan kata-kata berpasangan. Iya, bener loh. Itu jangan disepelein. Iya, Walaupun iya, emang iya, itu iya. lucu ya, tapi sebenarnya maknanya itu sangat penting. Baik, baik. Gitu. Tapi memang agak sulit bagi saya untuk apa ya, untuk bisa membaca hal ini bisa dengan mudah diterima dan diaktualisasikan bagi kehidupan pasangan-pasangan muda saat ini. Kayaknya seperti langit dan bumi. Saya Saya jujur- sampai berpikir gini Bang Jen. Jangan-jangan anak sekarang berpikir ketika menikah dia sedang melakukan perlombaan. Perlombaan. bisa Iya, jadi. iya. bisa jadi, Iya, karena jadi memang itu ikutin tadi tren tuh. dan lain sebagainya Jadi kan. kalau melakukan kalau paradigmanya perlombaan itu kan mau cari siapa yang paling keren, paling juara. Sementara kalau kita memandang paradigma pernikahan itu bukan perlombaan tapi usaha bersama gitu loh. Ketika yang satu larinya agak kencang gitu ya kan. Dia siap membawa. Memang pasti dia agak lambat. Berat. Baik. Sementara kalau mau berlomba kan cari pemenang tuh, siapa Betul. duluan sampai Iya. finish dan ada yang ketinggalan. Iya. Harusnya kalau ada yang satu terang, itu kita ikut dalam penerangan itu, Iya, bukan iya, kita iya, iya. merasa dia terang kita redupkan. Untuk terkait hal ini. Nah, satu Karena lagi banyak juga kayak Bang Jen. gitu. Saya kan banyak tadi mengulas soal ilmu. Hmm. Nah, ada juga fenomenanya ternyata Bang Jen. Kenapa ibu-ibu? Kan ibu-ibu itu yang paling banyak rajin di majelis taklim, ya kan? Tapi ketika dia semakin banyak ke majelis taklim, semakin banyak pula dia pulang mengkritik suaminya karena tidak ikut majelis taklim. Jadi sebenarnya fenomenanya hampir sama. Ada juga penyakit di orang yang suka cari ilmu, ada. Baik. Jadi ketika punya ilmu, maka orang yang paling pertama kali berhak mendapatkan kebaikan dari ilmu kita adalah pasangan kita. Baik. Anak-anak kita, keluarga kita. Itu Baik, dia Bang Bunda. Jen. Jadi intinya tadi saya katakan bahwa apa yang disampaikan Kak Dila dan apa yang disampaikan Bunda Kembang tadi sebenarnya sesuatu hal yang memang idealnya dimiliki oleh tiap-tiap orang yang punya visi ke depan untuk berumah tangga. Bahkan mungkin yang sudah menjalani rumah tangga juga ngerasa bahwa ini sebagai sebuah reminder ya, agar kemudian mereka bisa kembali lagi pada konsep-konsep pernikahan yang sesungguhnya.
Kan harapannya begitu Iya. Tapi ya. kalau tidak ideal, tidak masalah. Yang penting kita harus cari lagi. Nah ini tidak masalahnya itulah yang jadi persoalan. Nah, jadi begini, rumah tangga mungkin kalau jujur menurut saya Jadi- juga rumah tangga saya juga nggak ideal, Mas Zin. Tapi bagaimana cara kita berusaha tetap Mengelola. bersyukur Nah, dengan itu dia, hal-hal Bang kecil. Jen. Jangan lupa, kadang kurang syukur aja sebenarnya. Karena kalau Allah bilang, kenapa kita ngerasa tercukupi, orang ngelihatnya kayak kurang nih, Iya, nggak iya, cocok iya, di iya. pasangannya. Tapi kenapa kita happy aja, kita malah langgeng, kenapa kita harmonis? Karena kita mampu bersyukur. Dan kata Allah, siapa yang pandai mensyukuri nikmat, maka Allah akan Masya Allah. tambah. Begitu. Iya, iya. Dan Bang Jen, bersabar itu kadang berat, tapi bersyukur insya Allah lebih mudah. Jadi kalau nggak sanggup bersabar, bersyukur. Iya, jadi itu ya. Jadi kalau agak berat memang bersabar. Aduh, macam mana gitu. Oh, ya udah bersyukur. Problem yang kita hadapi ini sekarang, sahabat podcaster di luar sana, saya khawatir saja apakah mereka kemudian semudah itu untuk bisa welcome dan peduli dengan perkara-perkara ini agar kemudian ditanamkan sebagai prinsip-prinsip hidup kan dalam menentukan pilihan ke depan seperti apa. Termasuk juga bersikap terhadap kepada pasangan tadi. Iya. Ya kita berharap mereka di luar sana, ya kita berharap di luar sana bahwa mereka Dapat tidak insight lagi lah. dapat insight, kemudian tidak lagi menjadikan media sosial sebagai Iya. metrik mereka dalam menjalani kehidupan ini kan itu. Nah, sebagai penutup mungkin dari Bunda Kembang boleh dikasih nasihat atau tips-tips yang harus dijalani baik itu kepada orang tua yang punya punya andil dalam bagaimana mengkonter anak-anaknya agar kemudian tidak terjebak dengan kehidupan pernikahan yang model begini, dan juga nasihatnya untuk generasi muda nih yang akan mengambil keputusan untuk menikah atau yang rumah tangganya diambang pintu, katakan seperti itu. Silakan. Ini closing statement. Iya, silakan. Ngasih 3 persoalan closing statement. Jadi Masya Allah. Kalau yang saya akhirnya menegaskan kembali yang tadi, yuk kita kuatkan cari ilmu. Kemudian niat tuh penting loh Bang Zin. Penting sekali. Niat, kemudian mengikhtiarkan tahu tujuan. Jadi kalau dalam berumah tangga, sebenarnya saya tadi mau closing statement karena Kak Dila sudah menerangkan soal soal metode menjaga rumah tangga, bagaimana menyemai, menjaga. Tadi saya mau kembali yang tadi. Jadi berumah tangga itu banyak-banyak kalau bersyukur. Benar, saya mau closing statementnya yang itu. Karena kalau bersabar kayaknya berat. Tapi bersyukur, Bun, cemana mau bersyukur Bun, dia aja. Makanya doalah untuk minta sama Allah selalu dinampakkan kelebihan-kelebihan pasangan. Cara bersyukur sederhana aja itu. Ingat aja hal-hal lebih dari pasangan kita. Ingat aja hal-hal baik yang dulu pernah kita dapatkan saat memutuskan untuk berjalan bersama. Caranya mudah gitu aja. Nanti Allah buka-bukakan yang lain. Sebetulnya saya kepo apa kelebihan Bapak di rumah sana ya. Jadi kita pengen tahu saya. Tapi nggak usah disebutkan. benar. Mungkin itu jadi pesan terbaik juga bagi sahabat podcaster yang menyaksikan kita acara hari ini. Sekali lagi banyak petuah-petuah dari Bunda Kembang yang bisa kita ambil ya. Untuk membangun Bunda-bunda kayak gini sebuah lah ya kan. sebuah filosofi hidup baru yang sebenarnya nggak baru-baru juga ya. Cuma lagi masalahnya terlalu banyak ditinggalkan karena orang berkiblat ke media sosial. Mungkin problemnya itu. Ya, sekali lagi terima kasih banyak ini kepada Kak Dila dan Bunda Kembang sudah hadir di Naira Studio Podcasting. Dengan senang Sekali lagi, Kak Dila. kalaupun santainya nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat podcaster di media sosial kita, bantu dijawab juga. Mana tahu kadang-kadang ada sahabat podcaster yang ketika menerima video record dari acara kita ini kadang bisa tektokan ya kepada narasumber kita langsung, bahkan bisa ngetek ya akunnya. Sorry, ajan maghrib ya. Baik, sebagai sesi penutup, terima kasih banyak juga kepada sahabat podcaster yang sudah menyaksikan acara kita dari awal hingga akhir. Tetap dukung kita di channel Naira Studio Podcasting, baik itu ada di YouTube, di Facebook, juga ada di Instagram dan di TikTok ya. TikTok kita ada 2 tuh. Nanti bisa dicari tema-tema yang berhubungan dengan kebutuhan sahabat podcaster di luar sana. Sekali lagi kami punya niatan agar Anda di luar sana, sahabat podcaster, bisa teredukasi dan semakin tercerahkan ya, semakin banyaknya gelombang arus frekuensi yang bisa mengubah paradigma, bisa merubah filosofi hidup seseorang, karena dunia saat ini bekerja terlalu cepat ya, tidak bisa terprediksi, sehingga ini
membuat bunda-bunda kadang-kadang agak pusing ya dan bingung menangkalnya seperti apa gitu ya. Ya dan satu hal juga yang saya kutip dari Bunda Kembang tadi, banyak-banyak berdoa minta pertolongan sama Allah agar kemudian kita senantiasa ditunjuki di jalan yang benar. Saya Zen, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Salam ahoy.